Aksi kelompok kriminal bersenjata dan unjuk rasa Komite Nasional Papua Barat menjadi ancaman utama saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Oktober 2021. Keselamatan kontingen di ajang ini tentu menjadi sorotan dan sangat penting bagaimana bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk saat pelaksanaan. Kabid Humas Polda Papua Mustafa Kamal menegaskan, ancaman utama yang ada di Provinsi Papua adalah gangguan dari kelompok KKB dan KKP. Selain itu, perlu diantisipasi aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh KNPB untuk mencoba menggagalkan atau membuat rusuh saat pelaksanaan PON 20 Papua. Upaya melakukan simulasi sistem pengamanan kota dipersiapkan jelang gelaran PON yang dipastikan akan digelar sesuai rencana pada 2 sampai dengan 15 Oktober mendatang. Namun pemerintah belum memutuskan apakah kegiatan tersebut akan dilakukan dengan atau tanpa penonton. Mekanisme pengawalan dan pengaturan arus lalu lintas agar dapat dipahami oleh seluruh personil saat simulasi Sispam Kota dilaksanakan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan, secara umum kondisi politik dan keamanan di sana dalam kondisi baik. Berbagai potensi ancaman telah diantisipasi, sehingga pelaksanaan PON dan Papernas di Papua diharapkan berjalan dengan baik. Kita pastikan bahwa itu akan berjalan dengan baik. Saya selaku penanggung jawab di bidang keamanan menurut Inpres, itu sudah melakukan koordinasi secara rutin. Dan tadi baru mengundang Menpora, Ketua KONI, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, BSSN, semua kita undang dan semuanya termasuk IO-nya sudah presentasi bahwa semuanya siap. Acaranya begini, keamanannya begini, PCR-nya begini, transportasinya begini, akomodasinya begini, tadi sudah dibicarakan dan seluruh atlet dipersilahkan datang dan dibuka semua tempat di situ mulai tanggal 20 September karena akan ada pertandingan pendahuluan, PON-nya sendiri resmi akan dibuka 2 Oktober. Tapi 20 September atlet-atlet tertentu sudah mulai berdatangan. Dan sejak saat itu keamanan dan kenyamanan sudah dipersiapkan oleh aparat-aparat kita, oleh panitia, bahkan juga oleh pemerintah daerah. Adapun peristiwa yang sebelumnya terjadi di Papua Barat, Menko Polhukam mengatakan peristiwa itu menjadi perhatian dalam faktor keamanan, namun tidak mempengaruhi rencana yang telah ditetapkan dalam kegiatan pengamanan dan keamanan yang dipersiapkan untuk PON dan Papernas. Aparat TNI dan Polri harus mendeteksi sedini mungkin terhadap berbagai potensi ancaman yang terjadi sebelumnya atau saat acara berlangsung. Tentu hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama para tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif jelang dan selama kegiatan PON 20 Papua berlangsung. Tim Liputan Berita 1. Kelompok kriminal bersenjata dan Komite Nasional Papua Barat menjadi ancaman utama pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun ini 2021. Hal tersebut dipastikan akan diantisipasi, salah satunya melalui simulasi sistem pengamanan kota menjelang PON digelar. Kita akan membahas hal ini bersama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto dan juga Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak Mustafa Kamal. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi semuanya. Pak Kamal, saya ingin mulai dulu dari Anda. Anda posisi saat ini di Jakarta ya, bukan di Papua ya? Di Jakarta ya. Artinya ketika kejadian kemarin, ketika ada penyerangan di Maibrat 2 September itu Anda posisi lagi di Jakarta ya. Bagaimana update kondisi terbaru saat ini di Papua? Pak Kamal, silakan. Untuk situasi di Papua, khususnya Papua Induk ya, itu situasi cukup kondusif dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan berjalan dengan baik. Kemudian rekan-rekan dari kepolisian dan TNI serta partisipan Kamtibmas itu cukup mendukung dalam rangka mempersiapkan situasi yang saat ini digelar oleh saudara-saudara kita untuk menyongsong kehadiran para atlet, ofisial dan penonton itu sendiri, sehingga kami berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan dan memberikan keyakinan kepada siapa saja yang akan hadir di Papua akan terjamin keselamatannya. Itu yang pasti. Jadi
untuk di Mabrat itu kan posisinya di Papua Barat. Namun kepada warga kita, warga Indonesia, tidak semua tahu bahwa itu adalah bukan di wilayah Polda Papua, itu adalah wilayah Polda Papua. Namun demikian, karena ini isu yang berkembang adalah yang diembuskan adalah dari kelompok kriminal bersenjata, tentu keterkaitan KNPB, bagaimana mereka ini mendesain untuk menggagalkan beberapa event-event nasional yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua. Sehingga isu-isu baik di dunia nyata maupun dunia maya selalu dilakukan. Kami selalu lakukan patroli, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Bagaimana mereka mendesain propaganda, isu-isu untuk memberikan rasa ketakutan. Namun demikian, kita juga berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan keyakinan bahwa situasi Kamtimas di wilayah Papua cukup kondusif, dan mudah-mudahan di 4 wilayah yang akan digelar PON ini, ya, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika, dan Merauke, ini sangat kondusif karena kekuatan TNI Polri dan potensi masyarakat ini di sana sudah maksimal. Baik, bagaimana dengan unjuk rasa Komite Nasional Papua Barat, Pak? Apakah akan ada digelar lagi unjuk rasa semula seperti sebelumnya, dan apakah mereka yang menjadi pentolan dari KNPB sudah dilakukan komunikasi sejak dini? Ya, jadi tentu meskipun tidak banyak mereka melakukan unjuk rasa, ini jadi catatan bagi kami, karena segelintir pun orang yang tidak sepakat untuk digelarnya PON, itu kita selalu upaya-upaya untuk melakukan negosiasi. Sehingga karena ini adalah event yang sangat luar biasa bagi Papua, masyarakat Papua sudah sekian lama menanti kehadiran PON, sehingga kita akan memperkenalkan bahwa Papua ini cukup indah, Papua ini adalah santun, dan Papua ini siap untuk menjadi rumah penerima tamu dari seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia untuk hadir di Papua. Baik. Ini sudah kita pastikan demikian. Baik, saya ingin ke Pak Gatot. Pak Gatot, sikap Jatim terhadap penyerahan KKB 2 September kemarin, langsung mengatakan bahwa, ini saya quote dari kontingen atau dari Provinsi Jatim, tidak ada masalah selama KONI tidak menyatakan ada penundaan atau apapun yang darurat. Jatim tetap berangkat. Apakah semua provinsi bersikap yang sama, Pak Gatot? Ya, terima kasih Mbak Nasiti. Jadi pada hari Jumat sore yang lalu, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, beliau memimpin rapat lengkap gitu. Jadi rapat itu beliau didampingi oleh Pak Menpora, kemudian Ketua Umum KONI dan jajaran TNI Polri lengkap sekali, baik yang dari Jakarta, ada Pak Kasum TNI, dan kemudian Asop, Kapolri, dan juga yang ada di Papua juga lengkap. Poin yang disampaikan adalah sama seperti meskipun itu rapat itu didesain sebelum kejadian KKB yang ada di Papua Barat ya. Dalam rapat itu dikemukakan bahwa semuanya itu lengkap, semuanya itu siap, dan Ketua Umum KONI yang mewakili KONI dari daerah menyatakan siap apapun yang terjadi. Karena situasi yang digambarkan oleh baik TNI Polri maupun Kabinda Papua, karena Kabinda Papua juga hadir, itu mengatakan bahwa situasi kondusif. Tapi tetap harus ada kewaspadaan. Makanya bentuk kewaspadaannya itu sudah jauh-jauh bulan, Mbak. Itu sebelum kejadian. Itu setiap kontingen itu didampingi oleh personel dari Polda setempat. Itu sudah melekat di kontingennya. Dan yang kedua, ada beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilakukan oleh kontingen. Jadi mohon untuk betul-betul dihindari mereka perkataan yang sikapnya rasis, kemudian betul-betul menjaga kesantunan, dan yang kenapa harus diberikan warning? Kenapa harus diberikan warning? Apakah hal itu sudah terjadi? Itu belum terjadi. Tetapi seperti Pak Mustafa Kamal, itu beliau kan hafal sekali dengan kondisi yang ada misalnya di Papua Barat ataupun Kabinda Papua, itu hafal situasi, dan juga waktu itu yang hadir dari pihak mewakili Kapolda itu juga tahu persis. Jadi diambil situasi kondisi yang direkomendasikan lah, yang itu yang paling baik. Dan bahkan sebelum itu rapatnya adalah 2 minggu yang lalu, karena rutin setiap minggu itu kami rapat. Ada kadang saatnya dengan Pangdam atau Kapolda, dengan pihak EO, kemudian dengan kesehatan dan sebagainya. Itu yang menarik adalah dari pihak BB PON itu juga mendorong
agar bahkan relawan-relawan yang nanti akan dilibatkan itu setiap yang menempel, taruhlah menempel ke kontingen Aceh gitu, itu relawannya tidak semata-mata putra daerah dan non putra daerah, jadi nggak ada diskriminasi. Itu juga disisipkan misalnya warga Aceh, pemuda Aceh atau pemudi Aceh yang sudah lama tinggal di Papua, sehingga supaya secara sosiokultural itu mereka sudah hafal tentang kondisi Papua. Sehingga kesimpulannya bahwa Papua itu sudah siap sepenuhnya. Gitu. Papua sudah siap sepenuhnya. Baik, saya dan tidak dikondisikan, tidak perlu seperti dalam suasana perang gitu, enggak gitu. Karena kalau enggak itu malah menimbulkan kecemasan bagi setiap kontingen. Jadi suasana kondusif. Karena ya, ini yang menarik Mbak Nasiti, pada saat setiap kali itu kita bicara keamanan, itu kemudian kalau disinggung Papua itu nanti ada ancaman tidak siap. Orang Papua sendiri malah marah seperti itu. Baik. Artinya pendekatan dengan tokoh masyarakat dengan tokoh adat, kepala-kepala adat ini lebih digalakan lagi begitu. Tapi ini yang menarik, ini yang menarik Pak Gatot. Tadi Anda sampaikan dihindari pernyataan-pernyataan misalnya di media online yang berbau rasis, tapi kan itu rekomendasi untuk para atlet, para kontingen, para tim yang berangkat. Kan bisa jadi itu datang dari siapa saja. Media online ini kan punya semua orang Pak Gatot. Gimana cara mengantisipasi hal itu? Ya, menarik, terima kasih. Kemarin hadir juga dari Wakil Kepala Badan Kepala Cyber Sandi Negara (BSSN). Poin yang disampaikan adalah nanti bersama Kementerian Kominfo akan melakukan antisipasi, meminimalisasi hal-hal yang sifatnya itu misalnya terkait dengan hal yang negatif atau disruptif melalui online. Jadi semua cara ditempuh supaya betul-betul PON ini adalah suasana yang sangat kondusif sekali. Memang tidak bisa dihindari ya Mbak ya. Nanti tiba-tiba yang di sana kontingen sudah saling ramah baik dengan penduduk lokal, kemudian dengan kontingen sendiri. Tapi bisa jadi yang diupload itu entah dari Jakarta atau di tempat lain di bagian Indonesia atau bahkan di penjuru dunia lainnya. Nah ini yang nanti akan diantisipasi oleh BSSN maupun Kominfo. Tapi nggak sampai ini ya Pak, dari Kominfo nggak sampai akan mematikan jaringan internet ya. Dulu pernah ada kerusuhan juga di sana, kemudian jaringan internet kalau mematikan itu nanti akan mengganggu real time dan komunikasi dari PON itu sendiri, Mbak. Ya, artinya kalau kembali ke pertanyaan saya di awal tadi Pak Gatot, apakah memang dari sikap semua provinsi menyatakan seperti sikap Jatim? Jatim tetap berangkat selama tidak ada penundaan apapun atau kejadian darurat apapun yang disampaikan oleh KONI, tetap berangkat. Semua provinsi sama sikapnya? Sama, karena itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat, Pak Marsiano, yang notabene adalah beliau mewakili seluruh KONI-KONI daerah di Indonesia. Baik, baik. Kita break dulu Pak Gatot dan Pak Kamal. Habis ini saya ingin dijawab bagaimana persiapan simulasi sistem pengamanan kota yang rencananya akan digelar tanggal 2 Oktober nanti ya Pak Kamal ya. Jawabannya disampaikan usai jeda pariwara berikut. Kami kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog bersama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Pak Gatot Dewa Broto dan Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua. Pak Kamal, saya ingin mulai dulu dari Anda. Bagaimana simulasi sistem pengamanan kota yang rencananya akan digelar tanggal 2 nanti? Sejauh apa persiapannya sehingga saat ini, Pak Kamal? Jadi dapat kami informasikan, untuk Sispam Kota kemarin kita laksanakan dari hari Sabtu. Jadi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi di gangguan kamtipmas atau etalase pergerakan massa yang cukup besar, kita sudah antisipasi dengan segala kekuatan, baik yang ada di pasukan yang saat ini standby yang ada di Polda Papua, baik di Polda maupun dua Polres yang ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, kita kemarin sudah laksanakan. Kemudian dengan rekan-rekan TNI. Kemudian ini adalah upaya-upaya untuk bagaimana ketika ada kelompok-kelompok yang akan mengganggu situasi dan kondisi proses penggelaran PON di Papua. Apa catatan atau evaluasi dari simulasi yang sudah digelar hari Sabtu kemarin itu Pak Kamal? Ada? Jadi silakan. Ya, tentu skenario, kita buat skenario untuk bagaimana jika terjadi gangguan kamtipmas khususnya kelompok kriminal bersenjata, bagaimana mengamankan atlet, bagaimana mengamankan VVIP, termasuk Bapak Presiden ketika akan melaksanakan pembukaan PON nanti tanggal 2 nanti, tentu itulah upaya-upaya bagaimana
kesatuan komando dari pimpinan kami, Bapak Kapolda, yang dibantu oleh Pangdam Cendrawasih untuk mampu mengendalikan situasi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura ini sudah kita lakukan semaksimal mungkin, dan ini menjadikan gambaran kepada seluruh anggota yang terlibat dalam pengamanan PON apa dan bagaimana itu akan diketahui dan dimengerti, dan saat itu terjadi maka seluruh anggota akan melaksanakan apa-apa yang sudah menjadikan kewajiban yang bersangkutan. Tinggal nunggu perintah, nunggu instruksi, laksanakan. Itu yang kita pedomani. Baik, apakah ini ada berita juga yang beredar di luaran, Pak Kamal, saya ingin diklarifikasi dari Anda, apakah benar ada masyarakat, sejumlah kelompok masyarakat yang menutup jalan ketika simulasi itu dilakukan? Nah, betul juga, itulah. Jadi istilahnya kalau blokir venue dan sebagainya, itu juga kita lakukan simulasi, karena jangan sampai nanti ketika ada kegiatan aktivitas peserta PON akan masuk ke lokasi pertandingan terus kemudian tidak bisa, dan bagaimana untuk mengamankan atau bahkan ketika kembali dari pelaksanaan pertandingan itu juga kita lakukan. Baik. Jadi Pak, itu salah satu upaya-upaya ya kan. Ya. Tapi Pak Kamal, bukankah ini artinya simulasi digelar dengan asumsi ada atau tidak ada penonton? Karena pemerintah sendiri kan belum memutuskan apakah nantinya saat penggelaran PON itu ada penonton atau tidak. Kita simulasikan ada penonton, jadi kalau tidak ada penonton kan lebih mudah untuk, tapi ketika ada penonton, kita prediksikan penonton tuh 3.000, ternyata penonton 5.000 kan, itu lebih susah. Maka kita prediksikan dalam skenario itu tetap ada penonton, sehingga antisipasi apa yang harus kita lakukan. Kalau tidak ada penonton kan mudah untuk kita mengantisipasi, karena risiko-risiko yang dihadapi itu kan selain kita harus mengamankan atlet, kita harus mengamankan official, kemudian panitia, kita juga amankan penonton. Itu kan tanggung jawab kita sebagai aparat keamanan untuk bagaimana mampu melindungi seluruh warga masyarakat di sekitar lokasi pergelaran PON. Baik, artinya simulasi ini sekaligus mengantisipasi, kita tidak mau itu terjadi, tapi ini sekaligus mengantisipasi adanya kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi. Ya, jadi kan untuk Ada berapa total pasukan yang disiagakan Pak nanti menjelang PON dan hingga acara selesai? Ya, sekitar 8.309 Pak. Itu dari tim gabungan ya? Iya, tim gabungan termasuk partisipasi dari partisipasi masyarakat ya. Ada berapa kelompok warga masyarakat termasuk Satpol PP dan sebagainya, itu masuk di kelompok tersebut. Baik, Pak Gatot, ini kan tadi disebutkan bahwa pemerintah belum memutuskan apakah PON akan dilakukan dengan atau tanpa penonton. Tapi Menko Polhukam sudah secara eksplisit menyampaikan bahwa kita tidak menghalang-halangi orang yang mau menonton, tapi ada batasan-batasannya. Batasan mengenai jumlah jarak, antigen atau PCR, itu sudah diatur dan disiapkan sebaik-baiknya. Bagaimana mengatasi atau bagaimana mempersiapkan itu, memastikan bahwa ini ada penonton, sekian ribu penonton, seperti apa nanti skenarionya Pak Gatot? Jadi pada tanggal 13 Juli 2021 itu sudah berlangsung ke rapat kabinet terbatas. Itu rapat kabinet terbatas khusus tentang PON itu sudah 3 kali ya. Januari tahun 2020, kemudian 15 Maret 2021, dan terakhir kemarin tanggal 13 Juli, dan bahkan tanggal 2 September ada lagi rapat secara terbatas. Jadi poin yang disampaikan oleh Bapak Presiden semula itu tanggal 13 Juli disampaikan bahwa masalah penonton itu baru akan diputuskan nanti di bulan September. Tapi perkembangan terakhir pada saat tanggal 2 September itu wacana yang berkembang di pemerintah itu silakan ada penonton. Karena terus terang mungkin Pak Mustafa lebih hafal ya karakter di Papua. PON ini kan belum tentu akan datang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kan belum tentu akan datang lagi kan Mbak. Sehingga secara kultural itu kalau kami membatasi itu juga salah juga. Kami sadar ini ada pandemi COVID dan sebagainya. Sudah diputuskan silakan dengan penonton tapi dengan sangat terbatas. Nanti ada pedomannya tersendiri. Kalau kita belajar dari Olimpiade Tokyo memang nggak ada penonton. Tetapi kali ini mungkin akan dibatasi, tapi syarat untuk masuk juga tentu saja ada. Misalnya itu mulai dari antigen, pembatasan jarak dan sebagainya. Karena kalau
Kalau itu dibatasi, itu akan menjadi isu sensitif juga, dan ujung-ujungnya itu akan memberatkan Pak Mustafa Kamal dan jajarannya di sana. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah pihak masyarakat di Papua, seperti yang disampaikan oleh PB PON dan sebagainya, mereka mengenai ada penonton, dan kami yakin seandainya pun ada penonton tidak sebanyak seperti kalau ada di event-event di tempat lain, karena mereka juga sadar dalam suasana pandemi COVID ini terjadinya kerumunan atau kluster itu hal-hal yang dihindari baik oleh pemerintah maupun oleh pihak masyarakat itu sendiri. Gitu Mbak Nasiti. Jadi sudah bisa dipastikan akan ada penonton nanti saat pelaksanaan PON? Akan ada penonton, tapi dalam jumlah yang sangat-sangat terbatas. Sekarang gini gambarannya, misalnya di Stadion Lukas NMB pada saat pembukaan, itu kapasitas stadion itu cukup gede, cukup banyak gitu. Bisa itu kan stadionnya hampir sama ke stadion GBK gitu. Tetapi pada saat pembukaan itu di belakang, jadi dibagi dua. Seperti mungkin Mbak Nasiti bayangkan Asian Games dulu ya. Asian Games itu kan dibagi dua. Ada stage mulai dari VIP, VIP dan penonton umum. Tapi di belakang, di sebelah itu ada tempat yang stage yang dipakai untuk panggung. Itu nggak bisa ada penonton gitu. Nah, yang tersisa, yang tanpa penonton, yang tersisa yang untuk penonton itu adalah 17.000. Tapi 17.000 kan nggak bisa semua di full gitu. Akibatnya itu dikurangi. Kalau dikurangi menjadi 8.000. 8.000 itu physical distancing. Nah, kemudian itu pun masih dengan catatan. Nggak mungkin dong satu berjarak, satu kosong, satu isi, satu kosong. Dan itu terlalu beresiko dari aspek mungkin para epidemiolog akan mengkritisi pembukaan PON. Akhirnya kami batasi mungkin yang hadir pada saat pembukaan PON yang jelas itu VIP mulai dari Pak Presiden, kemudian seluruh jajaran menteri terkait, dan kemudian duta besar dan juga para pejabat tinggi negara tertentu, kemudian Pemda Papua terutama, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Jadi itu sebagai gambaran bagaimana kami cara membatasi PON itu sendiri. Karena kami tidak ingin PON ini ujung-ujungnya nanti akan menjadi klaster baru di Papua. Dan yang kasihan adalah masyarakat Papua dan kami kita semua. Baik, jadi kesimpulannya berapa persentase atau untuk kapasitas satu venue, misalnya kapasitas 3.000, berapa yang diperbolehkan untuk penonton? Ya, karena venue itu kan beragam Mbak ya. Jadi kami belum menyebut angka pasti. Makanya di hari Jumat ini Bapak Menko Polhukam bersama jajarannya dan kami juga diundang akan datang ke Papua untuk memastikan on-site location pada saat kami datang ke tempat itu, harapannya bisa segera memastikan. Kira-kira idealnya meskipun antara satu venue dengan venue yang lain itu berbeda, itu kisarannya berapa? Nanti dari Satgas Penanganan COVID juga akan diundang pada saat on-site location itu. Baik, tadi ada bilang 10 tahun dari sekarang belum tentu ada PON lagi di Papua. Jadi ini peristiwa akbar, peristiwa yang besar. Dan iya, betul. Akhirnya venue yang megah, yang kita siapkan untuk PON ini nantinya akan digunakan untuk apa Pak Gatot? Iya. Ini juga yang sudah kami antisipasi. Jadi belajar pengalaman yang sudah Mbak Nasiti, kami itu ada cerita negatif tentang PON. Cerita negatifnya itu pasca PON itu seperti yang pernah terjadi di Rio, pernah terjadi di Kalimantan Timur, kemudian juga sebagian di Sumatera Selatan, dan bahkan di Jawa pun pernah terjadi itu di bagian kecil misalnya hanya di Bandung gitu. Itu pasca PON itu menimbulkan kemudian tempatnya mangkrak dan sebagainya gitu. Nah ini kita tidak ingin terjadi di Papua, apalagi tempatnya kan saling berjauhan kan, ada 4 klaster kan Mbak, kabupaten dari 4 dan kabupaten kota, dan Mimika dan nah kami alhamdulillah terima kasih kepada Pak Tito Karnavian, Mendagri sudah menyetujui pembentukan lembaga yang bertanggung jawab, dan ini antisipasi yang pertama kali yang terjadi sebelum PON berlangsung. Baik, Jayapura, kemudian Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika, dan Merauke. Semoga semua perencanaannya berjalan lancar, dan yang penting keselamatan kontingen ini yang dikedepankan. Pak Gatot dan Menpora kapan berangkat ke Papuanya, Pak? Hari Jumat pagi, Mbak. Kemarin Pak Menpora juga baru saja dengan Bapak Panglima dan Bapak Kapolri minggu yang lalu baru saja beliau datang ke Papua juga. Baik. Jadwal atau rencana atlet
tiba di Papua tanggal 20 September masih on schedule ya? Oh, gini Mbak, atlet itu kedatangannya nggak boleh bareng. Oh, oke. Jadi itu mereka sudah ada yang berangkat, mulai tanggal 10 berangkat. Jadi modelnya kayak di Tokyo. Jadi H-2 silakan datang, H+2 silakan out, cabut dari tempat di Papua. Karena kalau enggak akan menjadi penumpukan di Bandara Sentani, Bandara Mimika, dan Merauke. Jadi kami tidak ingin, sekali lagi, tidak ingin ada klaster-klaster baru. Baik. Pak Gatot Deobroto, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, terima kasih telah bersama kami. Dan sebelumnya tadi ada Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Pak Gatot, terima kasih sekali lagi. Torang bisa Pak, semangat. Iya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Baik. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut.